Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh ya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Kali ini, Ruka akan membahas film yang berjudul Phobias. Film ini mengisahkan tentang penyakit fobia yang diderita oleh beberapa orang yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan dokter psikopat. Sebelum membahas alur filmnya, bantu channel Ruka agar berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan elus-elus loncengnya agar tidak ketinggalan video baru dari Ruka. Di awal film diperlihatkan seorang pria Asia yang mendapatkan perilaku diskriminasi oleh warga setempat. Ia tidak hanya dibuli, tetapi juga ditabrak dan dipukul sampai babak belur. Pria itu kemudian pulang ke rumah. Langkahnya terhenti karena melihat tetangganya yang bertengkar. Dia hanya menatap saja dan tidak melakukan apa-apa. Sesampai di rumah, dia disambut oleh ayahnya yang mengalami kelumpuhan karena sakit. Dia memilih diam dan tidak menceritakan apa yang telah dia alami. Pria yang bernama Johnny itu berprofesi sebagai hacker. Dengan keahlian yang dimilikinya, Johnny mencari semua informasi tentang pria yang membulinya. Di saat sedang sibuk membaca informasi yang diperoleh, sebuah pesan masuk. Dia melihat sekitar tapi tidak menemukan apa-apa. Johnny berpikir itu hanyalah sebuah keisengan saja. Di sisi lain, dia merasa ada yang janggal. Sepertinya si pengirim pesan mengetahui semua tentang dirinya. Johnny menanyakan tujuan dari si pengirim pesan. Ternyata dia hanya ingin berteman dengan Johnny. Di malam hari, Johnny keluar rumah untuk mencari udara segar. Sesaat kemudian, HP-nya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari si pengirim pesan misterius yang dipanggilnya teman. Ketika sedang asik berbincang-bincang di telepon, dia kembali mendengar pertengkaran tetangganya. Ketika Johnny berbaring di tempat tidur, dia dikagetkan dengan telepon misterius. Penelpon meminta izin Johnny untuk menghentikan kejahatan dan juga meminta kepada Johnny untuk menjadi bagian dari kehidupan Johnny. Ketika Johnny menyetujuinya, telepon tiba-tiba mati dan jari tangan Johnny berdarah. Johnny kebingungan. Tidak lama setelah itu, dia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Dia keluar untuk melihat. Dia terkejut melihat seorang laki-laki yang badannya habis terbakar. Kemudian, dia mencoba meminta bantuan. Keesokan harinya, Johnny pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, dia kembali dihadang oleh sekelompok pria yang membulinya kemarin. Johnny berusaha membela diri. Dia kembali menantang pria itu dengan informasi yang telah dia peroleh, sehingga membuat pria itu semakin emosi melihat Johnny. Suara itu muncul lagi. Dia meminta persetujuan Johnny untuk membantu. Tiba-tiba saja, pria itu hangus terbakar. Selanjutnya, Johnny pulang ke rumah. Dia berjalan dengan wajah penuh kemenangan. Sesampai di rumah, dia menghabiskan waktu bersama sang ayah. Di saat sedang asik mengobrol dengan ayahnya, panggilan misterius masuk lagi. Dia mengatakan kalau Johnny menghukum sang ayah karena penyakit yang diderita ayahnya akan membuat si ayah menderita. Si penelpon misterius ingin membantu Johnny untuk menghilangkan rasa sakit sang ayah dengan melakukan cara yang sama terhadap pria yang membuli Johnny. Akan tetapi, Johnny menolaknya. Si penelpon misterius terus memaksa. Telepon tiba-tiba mati. Johnny berusaha menyelamatkan sang ayah. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha membawa sang ayah keluar dari gedung itu. Semenjak kejadian itu, Johnny mengalami trauma, sehingga dia dibawa ke sebuah rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
Di rumah sakit inilah awal penderitaan Johnny. Dia diperiksa oleh dokter dengan keadaan tangan terikat. Johnny meronta-ronta sampai akhirnya ia dipukul oleh dokter itu. Dokter memanggil petugas untuk memindahkan Johnny ke ruangan blok 10. Sesampai di ruangan, dokter memukul ranjang dan menyentrum Johnny. Dokter itu memperkenalkan penunggu ruangan tersebut kepada Johnny. Setelah itu, dokter membawa Johnny dan pasien lainnya ke sebuah labor. Dokter itu menjelaskan cara kerja alat yang dia temukan. Dia mencoba memperlihatkan cara kerja alat itu kepada Johnny dengan memasangkan alat tersebut kepada Sammy. Di dalam ingatannya, Sammy kembali ke awal perjalanan hidupnya sampai dia mengalami fobia mengemudi. Kisah Sammy bermula dari dia mengendarai mobil dengan sang pacar. Karena sesuatu hal, sang pacar pergi meninggalkannya. Sammy lalu kembali ke mobil. Dia sangat frustasi. Dia mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi sambil terus melihat ke kursi belakang. Radio di mobilnya tiba-tiba hidup sendiri sehingga membuatnya semakin panik. Dia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan karena mogok. Tiba-tiba saja bagasi mobilnya terbuka sendiri. Saat dia masuk ke mobil, ada sesuatu di bangku belakang. Sammy kembali melajukan mobilnya. Tiba-tiba saja dia sangat ketakutan karena mimpi buruk itu terus menghantuinya, sehingga dia mengalami kecelakaan. Sammy terus mengingat awal mula kisah tragis yang dia alami. Karena keinginan membeli suatu benda, dia merayu sang pacar supaya mau melakukan kerjasama merampok seorang laki-laki tua. Akan tetapi, semua berjalan tidak sesuai rencana. Di saat sang pacar mencoba merampok Pak Tua, dia gemetar. Melihat hal itu, Sammy tidak tinggal diam. Dia akhirnya menabrak Pak Tua tersebut. Untuk menutupi kejahatannya, dia memasukkan mayat Pak Tua ke bagasi. Karena hal itulah yang memicu sang pacar meninggalkannya. Karena pacarnya beranggapan Sammy wanita gila. Untuk menutupi jejak kejahatannya itulah Sammy mengalami kecelakaan. Si dokter merasa bangga karena dengan alat yang dia miliki, dia mendapatkan hal yang diinginkan dari Sammy. Melihat hal itu, Johnny berteriak dan meminta untuk menghentikannya. Listrik tiba-tiba saja mati, sehingga membuat Johnny merasa senang. Scene beralih ke seorang wanita di ruangan rawat, yang tiba-tiba histeris setelah melihat ke arah pintu, dan membuat teman-teman yang lain mendekat ke arahnya. Wanita yang bernama Emma itu mengalami penyakit fobia anak remaja. Kisah dimulai dari Emma yang berbincang-bincang dengan suami melalui telepon. Suaminya mengatakan kalau dia akan tidur di kantor. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada seseorang. Emma bersiap-siap untuk tidur. Seketika, dia kembali terbangun karena ada telepon yang tidak dikenal masuk. Dia kembali dikagetkan dengan suara ketukan dari pintu rumahnya. Emma pergi mencari sumber suara. Dia membuka pintu dan pergi keluar, tapi tidak menemukan apa-apa. Seketika, dia dikagetkan dengan suara pecahan kaca. Seseorang melempar kaca rumahnya dengan batu. Emma ketakutan dan kembali masuk ke rumah. Dia mengambil batu tersebut, kemudian pergi ke dapur dan mencoba menelpon seseorang. Tanpa dia sadari, pisau di dapurnya sebagian menghilang. Emma kembali ke lantai atas rumahnya. Dia kembali melihat sebuah tulisan di kaca. Dia berteriak meminta peneror itu keluar. Tiba-tiba saja di balik gorden, seorang gadis remaja muncul dan melukai wajahnya. Gadis yang bernama Blair memanggil saudaranya yang lain. Emma menanyakan tujuan remaja itu di rumahnya. Dia kembali ditodong dengan pisau oleh Blair. Blair menuduh Emma mencumbu ayah mereka.
Sang adik Ishak berusaha menghentikan saudaranya, tapi mereka tidak menghiraukan. Ketika mereka berdebat tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap Emma berusaha kabur dari mereka. Tetapi Glady mengejarnya sehingga membuat Emma terjatuh. Glady terus menyiksa Emma, sedangkan Blair terus membujuk adiknya supaya ikut menyiksa Emma. Ishak berusaha menghentikan sang kakak, tapi dia malah ditampar oleh Blair. Dia terus mendesak Emma supaya membuka baju. Emma berusaha mempertahankan diri. Dia mengambil vas lalu memukul Blair. Melihat hal itu, Glady berusaha mengejar Emma dengan pisau. Untungnya Emma bisa menyelamatkan diri dari Glady. Ketika Emma ingin keluar rumah, tanpa sengaja Emma mendorong Ishak karena Ishak berusaha menghalanginya. Karena kejadian itu, Emma keluar rumah meminta pertolongan. Akan tetapi, Glady terus menyerangnya. Dia akhirnya bisa melumpuhkan Glady. Blair yang dari kejauhan hanya menatap dengan kemenangan. Kemudian dia menelpon ambulan dan polisi. Blair menjelaskan kepada polisi bahwa seolah-olah dia hanya bercanda bersama saudaranya. Akan tetapi Emma lepas kendali. Dari dalam mobil, Emma terus memikirkan tentang Ishak, sampai akhirnya dia tersadar kembali. Selanjutnya, si dokter kembali melanjutkan ambisinya. Sekarang giliran Johnny dan seorang wanita yang akan menjadi objek penelitiannya. Wanita itu memohon untuk dilepaskan karena anaknya masih kecil. Johnny berinisiatif untuk menggantikan wanita itu, tapi dokter itu tak peduli. Dia mengikat wanita itu dan memulai penelitiannya. Di saat wanita itu kehilangan kesadaran, dia kembali mengingat semua kejadian yang dia alami yang menyebabkan dia menderita penyakit fobia senjata. Kisah si wanita itu bermula dari sebuah misi yang dilakukan bersama anggota polisi lainnya untuk menangkap gerombolan penjahat. Tanpa sengaja, dalam operasi itu dia tidak sengaja membuat seorang anak tewas. Akhirnya, rekan kerjanya meminta si wanita untuk cuti sementara waktu. Semenjak kejadian itu, perilaku wanita jadi aneh apabila dia mendengar suara tembakan ataupun melihat senjata. Suatu ketika sang anak bermain game, dia kembali kumat. Untungnya, sang anak cepat menyadarkan sang ibu. Di suatu hari, si wanita membawa anaknya untuk makan siang di sebuah restoran. Di saat sedang asik mengobrol dengan si anak, di TV sedang disiarkan berita tentang kasus perampokan, dan di sana juga terdengar suara tembakan. Akibatnya, penyakit fobia wanita itu kambuh. Dia mengira menangkap penjahat, tapi kenyataannya dia menyekap pemilik restoran. Atas insiden itu, si wanita harus terpisah dari anaknya dan juga harus mengalami masa-masa pahitnya dengan dokter psikopat. Scene beralih ke ruangan rawat. Di saat Johnny sedang melamun, dia dikagetkan dengan panggilan wanita yang sekujur badannya penuh dengan perban. Awalnya Johnny tidak menghiraukan, tapi wanita yang bernama Bowser itu terus mengganggu Johnny. Kemudian Johnny menanyakan perihal perban di sekujur badan Bowser. Ternyata itu ulahnya sendiri. Kemudian dia menceritakan kisahnya pada Johnny. Kisah Bowser bermula dari seorang pria tampan yang melamar pekerjaan di perusahaannya. Seketika ada panggilan masuk dari ayahnya tentang suatu proyek yang gagal. Kemudian dia meminta semua timnya ke ruangan konferensi. Dia marah-marah kepada timnya dan mengusir 2 orang di antaranya. Kemudian dia meminta 3 orang timnya untuk menyelesaikan kasusnya dan datang ke rumahnya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada malam harinya, Bowser terlihat sibuk mempersiapkan sesuatu. Sampailah ketiga karyawannya datang. Dia mempersilahkan mereka makan sebelum pekerjaan dimulai.
Setelah menikmati makanan, mereka merasa ada yang aneh. Mereka bertiga keracunan makanan. Kemudian Bowser membawa salah satunya ke suatu tempat. Sebelumnya, dia mempersiapkan semua peralatan yang akan dia gunakan. Setelah itu, dia mengambil bagian tubuh yang dia inginkan. Pekerjaan pertama selesai. Berikutnya, dia membawa karyawannya yang satu lagi. Sebelum mengambil organ dari wanita kedua, dia terlebih dahulu mencangkokkan ke badannya. Di saat dia akan melakukan aksinya, karyawan laki-laki datang mengacaukannya, dan akhirnya dia membunuhnya. Sekujur badannya penuh dengan jahitan. Dia mengganti bagian tubuhnya dengan bagian tubuh korban yang dia ambil. Selanjutnya, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan dokter. Dokter itu menangkap Johnny dan memasangkan alat-alat itu pada Johnny. Sehingga di alam bawah sadarnya dia kembali mengingat semua kejadian yang telah dia alami. Tiba-tiba Johnny kembali tersadar sehingga membuat dokter itu marah kepadanya. Akhirnya Johnny mengetahui kalau ayahnya sakit semenjak kembali dari tempat dokter tersebut. Tiba-tiba cahaya misterius itu datang kembali dan membakar salah satu petugas. Kemudian Johnny mengajak semua orang yang ada di ruangan tersebut untuk pergi meninggalkan tempat itu. Petugas datang menghadang mereka dan mereka berhasil melarikan diri sambil mengikat sang dokter. Akhirnya mereka mengetahui tujuan dari tempat perawatan itu. Akhir cerita, Johnny dan teman-temannya melakukan sesuatu terhadap petugas supaya mereka selamat. Dan mereka berhasil keluar gedung dan melarikan diri. Ulah dari ambisinya, akhirnya sang dokter mendapatkan balasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.